Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ari Kuswantori. Saatnya ngomongin cara kaya kaum rebahan menuju bebas finansial asik. Kali ini kita akan ngomongin investasi di peer-to-peer lending easy cash, di mana investasi ini sangat layak untuk menjadi pilihan Anda saat ini karena mudah, aman, dan imbal hasilnya tinggi. EasyCash ini merupakan platform peer-to-peer lending yang punya banyak kelebihan yang tidak banyak dimiliki oleh platform lain. Di antaranya, yang pertama, terdaftar dan berizin OJK, telah cukup lama beroperasi dan berpengalaman. Yang kedua, berasuransi telat bayar 100% dan TKP 90-nya 100%. Artinya, tidak ada telat bayar dan uang pokok kita akan di-cover asuransi 100% jika terjadi one prestasi dari borrower. Yang ketiga, tenornya pendek mulai 30 hari. Yang keempat, sistem kredit scoringnya cukup akurat. Yang kelima, tidak ada sistem kelipatan pendanaan, jadi compounding bisa maksimal. Dan yang keenam, banyak sekali bonus dan program sehingga bisa menggenjot lagi tingkat imbal hasil yang didapat. Nah, itu tadi kelebihan-kelebihan dari EasyCash dan alasan saya kenapa berinvestasi di sini dan merekomendasikannya untuk Anda. Dan ini adalah tampilan dari aplikasi EasyCash. Ini adalah halaman utama. Di sini berisi informasi-informasi yang bisa Anda baca, dan di sini ada uh, pendanaan-pendanaan yang bisa Anda danai, ya. Kemudian di sini resume aset Anda. Mohon maaf, ini saya tutup ya. Ini di atas ini akan tampil total aset Anda, terus kemudian ini penghasilan yang belum jatuh tempo. Ini perkiraan ya. Jika Anda mendanai segini, maka Anda dapat segini di semua akhir periode pendanaan. Ini total penghasilan Anda yang telah Anda dapat selama berinvestasi di EasyCash, dan ini saldo Anda saat ini, dan di sini adalah tertera aset pendanaan Anda yang sekarang statusnya sedang dalam pendanaan. Anda bisa klik di sini nih untuk melihat pendanaan saat ini, dan juga riwayat pendanaan-pendanaan yang telah selesai. Nah, bagaimana cara memulai berinvestasi di EasyCash ini? Caranya cukup mudah ya. Jadi Anda yang pertama tinggal download aja aplikasinya di Play Store atau di App Store. Klik EasyCash aja. Nah, di sini Anda tinggal download. Di sini saya sudah download ya. Kemudian Anda siapkan identitas diri Anda, bisa KTP atau yang lain. Saya sendiri waktu itu daftarnya lewat paspor ya, dan bisa. Kemudian bikin akun dan verifikasi. Sebenarnya mudah sekali langkahnya, tinggal diikuti aja stepnya. Nah, jangan lupa masukkan kode referral untuk mendapatkan bonus tambahan. Nah, kita kembali lagi ke tampilan EasyCash seperti ini. Nah, selanjutnya Anda bisa top up saldo ya. Nah, di sini Anda bisa klik, dan di sini Anda bisa top up saldo. Nah, ini contoh ya, saya akan top up saldo di EasyCash. Di sini kita klik tambah dana, kemudian kita masukkan nominal saldo yang ingin kita top up. Contohnya di sini 1 juta. Nah, kemudian klik tambah dana. Nah, di sini ada instruksi untuk top up-nya. Namun, di sini default-nya adalah untuk BCA gitu ya. Nah, bagaimana kalau bank lain? Dicoba aja dengan kode pembayaran ini ya, kode pembayaran ini. Tapi kalau tidak bisa, itu lewat aplikasi OI. Nah, saya contohin ini, saya lewat aplikasi OI. Mana tadi? Nah, ini. Nah, nanti tinggal diatur aja ya, transfer ke BCA. Jadi nanti transfer lokal ke bank tujuannya adalah BCA, dan dimasukkan nomor referral di tadi ya, nomor ini. Nah, karena saya sudah simpan sebagai favorit, ini sudah langsung ada di sini. Gitu ya, BCA atas nama EasyCash Arikus, dan nomornya adalah ini. Nah, kita sesuaikan aja nominalnya, karena tadi 1 juta, kita top up-nya 1 juta dari Bank Mandiri ini. Kita konfirmasi.
Oh, ini harus apa ya? Nah, kita lanjut. Nah, cuman memang ada tambahan biaya ya kalau top up lewat OI ini. Kalau di bawah 5 juta, 1.500. Kalau di atas 5 juta itu 2.500. Jadi, ya kalau bisa top up-nya itu sekalian lumayan banyak gitu ya. Jadi, biar biayanya nggak terlalu banyak. Kita pilih aja. Oke, terus kita ke mobile banking mandirinya. Nah, nanti di sini adalah kita klik yang bayar ini ya. Jadi bayar untuk penyedia OI gitu ya, OI Indonesia. Namun karena di sini saya sudah masukkan ke favorit, jadi di sini langsung sudah ada. Gitu ya, kita tinggal sesuaikan aja 1 juta. Oh, bukan ya, bukan sejuta, tapi adalah 1.150.000. Nah, kita salin aja dari sini, karena ada biayanya ya. Kita tempel, lanjutkan. Lanjut bayar. Nah, kita tunggu ya. Ini cepet kok. Langsung masuk ke isi case-nya. Kita lihat. Belum. Oke, sudah masuk ya 1 juta di sini. Cepat sekali. Ini adalah in case kalau kalian tidak bisa menggunakan bank yang kalian punya ya untuk top up ke isi cash. Nah, kalian bisa menggunakan OI seperti yang tadi saya contohkan. Tapi kalau kalian coba dan bisa, jadi kalian coba dulu, dan kalau itu bisa ya it's okay, nggak usah melakukan top up lewat OI gitu ya. Nah, sekarang kita akan contohkan bagaimana melakukan pendanaan di isi cash ini. Nah, sekalian saya akan membagikan tips untuk melakukan investasi di isi cash ini atau melakukan pendanaan di isi cash ini. Nah, tips yang pertama adalah pilih tempo yang pendek-pendek saja. Maksimal 60 hari saja, sesekali bolehlah 90 hari. Kenapa? Karena semakin pendek tempo, itu makin kecil resikonya. Karena ekonomi sekarang kan penuh dengan ketidakpastian. Jadi, menurut saya jangan terlalu berani menaruh investasi untuk jangka yang terlalu panjang. Saya pun sendiri, itu sebagian besar pendanaan saya, itu hanya di 60 hari. Kalau saya rasa ekonomi itu sedikit akan sulit, sedikit akan gelap, itu saya bahkan hanya meletakkan pendanaan di 30 hari saja. Tapi kalau saya rasa saya cukup optimis dengan kondisi ekonomi 90 hari ke depan, nah baru saya meletakkan pendanaan saya itu di 90 hari. Atau enggak, biasanya kalau ada bonus-bonus, untuk menarik bonus itu saya melakukan pendanaan di 90 hari. Karena ada beberapa bonus yang bisa didapat kalau melakukan pendanaan untuk 90 hari atau lebih. Nah, itu tips yang pertama. Jadi, kita coba ya lakukan pendanaan di 60 hari ini. Kita klik Danai. Nah, di sini ada informasi bunga, periode, dan segala macam. Kita bisa baca di sini, mau baca tentang asuransinya, mau baca tentang informasi pajaknya, dan sebagainya, kita bisa baca. Kalau sudah, kita klik Danai sekarang, dan berapa yang ingin kita danai. Nah, karena di sini kan minimal 1 juta, jadi kita ini aja masukkan 1 juta. Di sini sudah akan ada ilustrasi bunga yang akan kita dapat. Nah, tips yang kedua adalah selalu ubah ini nih. Dari alokasi otomatis menjadi pemindahan otomatis. Ya, itu kita konfirmasi aja. Konfirmasi. Kenapa? Karena kalau alokasi otomatis ketika jatuh tempo, dalam kasus ini 60 hari ke depan,
maka pendanaan kita akan otomatis di-extend tuh oleh isi cash, akan dialokasikan ke pendanaan selanjutnya gitu. Kalau kita pilih pemindahan otomatis, nanti setelah 60 hari, itu akan kembali ke saldo kita. Dan kita bisa melakukan pendanaan lagi secara manual. Tidak apa-apa. Nah, kenapa begitu? Nah, alasannya ada di tips ketiga ya. Nah, kita kalau ada kupon, silahkan pilih kupon. Kalau tidak ada, ya tidak ada. Terus kita pilih peminjam. Nah, ini adalah tips yang ketiga. Menurut saya yang paling penting. Nah, tips yang ketiga ini, kita harus resorting ya, kepada siapa-siapa pendanaan kita akan disalurkan. Nah, di sini isi cash itu akan secara otomatis akan split uang kita ke beberapa orang dengan kredit skor 0,3 ke atas tuh. Kebetulan ini hanya 1 juta ya, jadi hanya 1 orang, tidak ada lagi. Tapi kalau misalnya lebih dari 1 juta, misalnya 3 juta, nanti ini akan ada 3 orang. Kalau 4 juta akan ada 4 orang. 4.500.000 akan ada 5 orang, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, kita harus resorting sendiri. Nah, kita memilih hanya orang-orang dengan kredit skor 0,7 ke atas untuk meminimalisir resiko, untuk meminimalisir mereka one prestasi. Caranya, nggak apa-apa, kita uncentang aja yang di bawah 0,7. Kalau tidak ada datanya, kita tarik aja ke bawah, nah datanya akan refresh, akan ada gitu ya. Nah, kita cari yang di atas 0,7 gitu ya. Nah, ini 0,71 boleh, 0,36 jangan, 0,47 jangan, 0,84 boleh. Gitu. Nah, karena ini hanya 1 juta, itu satu aja cukup ya. Tapi kalau misalnya 20 juta, ya berarti 20 orang. Kita sorting sendiri secara manual, nggak apa-apa. Meskipun banyak, nggak apa-apa. Tapi itu adalah supaya lebih aman. Ya, gitu tips yang ketiga. Nah, kemudian pilih konfirmasi. Ya, agak lama. Kenapa ini? Nah, ini ada verifikasi ya, surat perjanjian kita harus tanda tangani. Kita tanda tangan aja. Oke. Dan selesai. Nah, kita sudah berhasil tuh, melakukan pendanaan. Nah, ada di saat ini ya, periode 60 hari, kita danai tadi 1 juta, dapat bunganya 17%, perkiraan penghasilannya itu nanti 27.000 sekian. Dan pemindahan otomatis. Oke, terima kasih. Itu saja video singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa buat Anda yang belum, mohon subscribe dan bantu share video ini seluas-luasnya ke kerabat Anda, ke teman Anda, ke kolega Anda, dan semuanya. Siapa tahu mereka membutuhkan informasi ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Tetap semangat. Salam kaya kaum rebahan, semangat menuju bebas finansial. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.